Jika bela Pancasila, beranikah Prabowo usir HTI, FPI, FPUI sebagai pendukungnya? Pernyataan yang bertolak belakang dikemukakan oleh Prabowo saat memulai kampanye terbuka di Manado, Sulawesi Utara. Saat itu, Prabowo mengatakan bahwa siapapun yang akan mengganti Pancasila dan NKRI akan berhadapan dengan dirinya. Siapa yang mau mengubah negara ini, siapa yang mau mengganti Pancasila akan berhadapan dengan saya, kata Prabowo di lapangan termati baru, Kota Manado, Sulawesi Utara, Minggu 24 Maret 2019, sebagaimana rilis Prabowo Sandi. Pernyataan ini justru membuat kita bertanya-tanya, apakah Prabowo serius ingin membela Pancasila dan NKRI? Benarkah Prabowo seorang Pancasilais sejati? Atau Prabowo hanya sekedar memanfaatkan Pancasila sebagai jualan kampanyenya? Tidak salah memang kita bertanya demikian kepada Prabowo, karena Prabowo adalah seorang calon presiden yang berlaga di Pilpres 2019 ini, yang mana kalau terpilih, Prabowo akan menjadi pemimpin tertinggi di Indonesia. Sehingga sudah sangat wajar kalau kita mempertanyakan komitmen Prabowo atas Pancasila, Undang-Undang Dasar, dan NKRI, kan? Kita tidak mau salah pilih pemimpin. Kalau salah pilih, maka kita akan menyesal seumur hidup, karena tatanan kehidupan masyarakat Indonesia serta pemerintahannya akan kacau jika pemimpinnya yang kita pilih justru tidak pro Pancasila, Undang-Undang Dasar, dan NKRI. Karena di tangannya Indonesia bisa menjadi hancur lebur, pecah belah, berantakan. Jadi kita ingin tahu apakah Prabowo benar-benar berkomitmen untuk tetap mempertahankan Pancasila, UUD, dan NKRI seperti yang dia sampaikan di kampanye terbuka di Manado, Sulawesi Utara itu. Apakah Prabowo benar-benar ingin mempertahankan dan membela Pancasila? Banyak yang ragu sepertinya, terutama saya sendiri. Saya meragukan komitmen Prabowo yang rela mati demi Pancasila dan NKRI. Saya ragukan pernyataan Prabowo itu keluar dari hati sanubarinya yang terdalam. Karena apa yang diucapkan oleh Prabowo bertentangan dengan kenyataan yang ada saat ini. Pertama, Prabowo tidak konsisten antara ucapan dengan perbuatannya selama ini. Jika Prabowo konsisten dengan komitmennya membela Pancasila dan NKRI dan bahkan rela mengorbankan nyawanya, maka Prabowo harus mengevaluasi kehadiran HTI, FPI, dan FUI di barisan pendukungnya. Bukankah demikian? Semua orang juga sudah tahu asas dari HTI, FPI, dan FUI itu apa, apalagi HTI yang ingin menggantikan Pancasila dengan khilafah. FPI dan FUI ingin menerapkan syariah di seluruh jajaran pemerintahan. Apakah kehadiran HTI, FPI, dan FUI bukan sebuah ancaman bagi Pancasila dan NKRI? Jika Prabowo sudah mengetahui bahwa HTI ingin mengubah Pancasila menjadi khilafah sebagai dasar negara, FPI dan FUI ingin menerapkan syariah di seluruh jajaran pemerintahan, mengapa Prabowo masih menerima dukungan dari mereka yang jelas-jelas ingin menggantikan Pancasila itu? Makanya, kenapa saya bilang bahwa Prabowo antara ucapan dan perbuatan tidak sinkron? Ucapan Prabowo mengatakan bahwa dirinya akan rela mati membela Pancasila dari orang yang ingin menggantikan Pancasila dengan falsafah lainnya. Tetapi kenyataannya, Prabowo masih mengakomodir dukungan dari HTI, FPI, dan FUI yang jelas-jelas ingin menggantikan Pancasila itu. Kalau sudah demikian, masihkah kita percaya dengan omongan Prabowo bahwa dirinya akan membela Pancasila dan NKRI jika ada rongrongan terhadapnya? Masihkah kita ingin menjadikan Prabowo sebagai seorang presiden yang mana saya takutkan justru Prabowo akan kelimpungan memenuhi tuntutan dari pendukungnya sendiri itu? Bagaimana mungkin kita mempercayai seorang pemimpin yang katanya membela Pancasila, tetapi membiarkan dirinya didukung oleh ormas-ormas yang menyatakan diri
ingin menggantikan Pancasila itu sesuatu yang mustahil, bukan? Bisa kita bayangkan nanti kalau Prabowo terpilih, hanya ada dua kemungkinan yang terjadi. Prabowo akan mengatasi kehendak pendukungnya, atau Prabowo justru dimakan oleh pendukungnya. Jika kita melihat bahwa Prabowo hanya didukung oleh Partai Gerindra, sedangkan partai pendukungnya hanya sekedar ikut dompleng, maka ada kemungkinan Prabowo justru akan mengikuti kehendak dari pendukungnya. Dengan gerakan masanya, HTI, FPI, dan FOI diikuti oleh PKS yang lebih condong ke khilafah daripada Pancasila itu, maka mereka akan mendesak Prabowo untuk menuruti kehendak mereka. Mereka tidak akan segan-segan mengerahkan massa seperti yang pernah mereka lakukan untuk menjatuhkan Ahok serta menekan Jokowi. Dan kita akan tahu sifat kompromi dari Prabowo akan membuat Prabowo tidak berkutik melawan aksi massa tersebut. Prabowo sebelum menjadi presiden saja sudah berkompromi dengan ormas penentang Pancasila. Bagaimana kalau nanti Prabowo sudah menjadi presiden? Mungkin akan lebih parah dari sekarang ini. Bukan begitu kira-kira?